bisa merinding loh. Itu jadi pembahasan aku tadi malam sama suamiku gitu. Aku pada kita harus bengong, kayak pertanyaanku tuh kayak mana didikan orang tuanya itu ya, kok kejam kali loh gitu. Terus ditekan, nggak tahu, aku masih nggak habis pikir karena pola didikan itu adalah dasar dari segala sesuatu. Orang tua pasti ketika didikan yang benar dia akan memasukkan didikan ajaran agama. Itu udah dasar sih mas. Gimana sih dasar, kamu kalau mau jahat aja kadang hati ini bunyi loh ya kan. Kalau sampai hati itu nggak bunyi, kemana nalurinya, hati nuraninya kemana? Itu pasti ada something wrong with their family. Karena nggak mungkin anak seusia 15 tahun SMA ya, 18 korbannya SMP kan, yang melakukannya itu SMA kan. Iya, korban itu ya apa, pelaku itu bagaimana bisa setega itu melakukan itu pasti yang disalahkan adalah jangan menyalahkan pergaulan lah. Pergaulan mas, kita semua bergaul dengan siapapun loh ya kan, dari mulai yang jelek dan yang buruk kita tahu mana harus memilih, mana kita harus berbuat. Ini kok masih umur semuda itu dengan sangat mudahnya melakukan hal itu dan tidak merasakan rasa berdosa sama sekali. Itu amazing banget itu aku yakin pertanyaannya bagaimana orang tuanya begini. Nggak, itu tidak menjamin bahwa mau itu pejabat, mau itu siapapun itu dia, ketika dia tidak bisa menularkan tongkat estafet orang tua kita zaman dulu yang sudah kita turunkan kepada kita, bagaimana kita ke orang lain, ada rasa empati, rasa sosial, rasa semuanya tuh agama tuh udah diajarkan orang tua kita kan. Itu kan tongkat estafet dari nenek moyang kita ke kita gitu. Berarti kan kalau sampai tongkat estafet itu tidak sesuai dengan ajaran yang ada yang terputus kan. Itu siapa yang disalahkan? Jangan menyalahkan anaknya langsung. Gimana orang tua yang mendidiknya? Itu pasti ada yang salah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin orang tua aja bilang ke anakku aja mengatakan maaf, tolong, permisi, terima kasih ini dari segini, mungkin kok sampai bisa rela melakukan hal yang udah tingkatannya yang dimana mungkin orang dewasa juga nggak mungkin tega melakukan itu. Kok dia bisa ya gitu. Dan nyalinya gede banget gitu. Dari dalam rumah lah. Karena didikan dasar akhlak itu itu psikiatri bilang psikiatrinya orang tua dan anak dan orang tuanya duduk bareng. Wah itu udah harusnya yang harus membenerin bukan cuma psikiatri ya, cuman santri ini masukin pesantren itu benar-benar bingung saya bisa melakukan hal itu ya, karena terbalut dengan hukum perundang-undangan anak yang di bawah umur. Tapi itu kan di luar kemanusiaan lah, itu udah parah banget sih menurut aku. Tetap harus ditindaklanjuti, efek jerah, jangan sampai itu dibiarkan lolos gitu saja dan menjadi inspirasi buat yang lain. Karena ini bagaimanapun udah di publik, semua manusia udah lihat, anak kecil udah lihat, sampai orang dewasa udah lihat. Jangan sampai ketika ini lepas, orang-orang jadi punya, oh nanti gue kalau udah sebelah sama orang tinggal gue gini lagi, atau gue juga di bawah umur nih. Jangan sampai kayak gitu, dia tetap ada efek jerahnya. Sekolah harus ikut berperan. Iya pasti mbak, selain orang tua kan didikan di sekolah. Saya hukuman dari sekolah. Iya, semuanya tuh mesti ada andil di situ. Ngeri loh itu, dan anaknya tuh sempat foto lagi sih mbak. Iya, gila sih. Ini memang harus ada edukasi lagi sih, terutama ke daerah-daerah ya, bagaimana caranya untuk mendidik anak. Oh, emang kacau sih mas, apalagi aku membawakan beritanya ini viral nih, banyak banget dengan anak yang melawan gurunya, nendang baku hantam. Aduh, memang udah semakin kesini nilai-nilai udah semakin miris sih ya, antara dia mau bisa melihat dunia dengan otak dan kemampuan yang dia punya, atau mempunyai akhlak budi pekerti yang baik untuk masa depan. Itulah kenapa aku sampai sekarang memilih untuk menyekolahkan anakku ditangani oleh pihak kepolisian. Harus wajib Dukungan terhadap si iya Audrey, itu dia pasti punya trauma yang mendalam. Itu pasti lah mas. Aduh saya nggak habis pikir kalau itu terjadi pada anak saya gitu ya. Itu makanya hebat sekali orang tua ini tuh masih bisa sabar menangani ini, dan Audrey itu masih menerima apa adanya gitu di rumah sakit. Aduh, emang harus diadili seadil-adilnya sih. Fatman Paris sudah mendukung kan? Iya, oke. Iya, karena siapa lagi lah pengacara yang mau melihat anak kecil atau orang kecil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.